nama saya Risma Tialawa, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan metode simplex beserta pengerjaan soal studi metode simplex. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu metode simplex. Metode simplex adalah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan model pemrograman linear dengan banyak variabel dan kendala untuk menemukan solusi optimal, maksimum atau minimum. Metode ini bekerja secara iteratif dengan menjadi tabel simplex dan melakukan operasi baris hingga solusi optimal tercapai. Nah, cara kerjanya atau cara penyelesaiannya itu yang pertama mengubah masalah ke bentuk baru. Pertama, kendala ketidaksetaraan diubah menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack atau variabel surplus. Yang kedua, membentuk tabel simplex, solusi awal yang layak dimasukkan ke dalam tabel yang terdiri dari fungsi tujuan dan semua kendala. Yang ketiga, melakukan iterasi. Algoritma melakukan serangkaian langkah matematis atau iterasi dengan memindahkan solusi dari satu solusi dasar yang layak ke solusi yang lebih baik secara sistematis. Setiap iterasi bertujuan untuk meningkatkan atau menurunkan nilai fungsi tujuan tergantung apakah masalahnya adalah maksimasi atau minimasi. Yang terakhir itu mencapai solusi optimal, di mana proses iterasi ini berlanjut hingga solusi optimal ditemukan, di mana tidak ada lagi perbaikan yang bisa dilakukan. Oke, langsung saja kita akan masuk ke metode simplex, di mana soalnya itu meminimumkan dengan fungsi tujuannya yaitu min 3x1 ditambah x2 ditambah x3. Dengan terdapat beberapa kendala, yaitu kendala pertama yaitu x1 dikurang 2x2 ditambah x3 lebih kecil atau sama dengan 11. Fungsi kendala keduanya yaitu min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 atau lebih besar atau sama dengan 3. Di fungsi kendala ketiga yaitu 2x1 dikurang x3 sama dengan min 1. Nah, setelah itu fungsi kendala kita harus mengubah fungsi kendala ke bentuk persamaan. Di mana kendala pertama itu kita harus mengubah persamaan dengan menambahkan variabel slack. Kenapa? Karena terdapat nilai di mana kecil atau sama dengan 11, makanya ditambahkan variabel slack. Nah, hasilnya yaitu fungsi kendala pertama x1 dikurang 2x2 ditambah x3 ditambah s1 sama dengan 11. Nah, sedangkan di fungsi kedua yaitu bertanda lebih besar atau sama dengan, maka harus dikurangkan dengan variabel surplus. Mengapa? Karena s2 bertambah negatif. Hal ini tidak memungkinkan dalam metode simplex karena tidak dapat digunakan sebagai basis pada tabel awal. Nah, untuk menambahkan variabelnya kita harus menambahkan variabel R atau artifikal. Hasilnya itu kendala kedua, min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 dikurang x2 dan ditambah r1 sama dengan 3. Sedangkan di fungsi kendala ketiga sudah dalam bentuk persamaan, maka kita harus mengkalikan dengan min 1 dan menambahkan r2 untuk membuat konstanta di ruas kanan menjadi positif dan menyesuaikan bentuk standar pemrograman linear sehingga memudahkan perhitungan metode PEX. Nah, di mana untuk persamaan ketiga di atas akan menjadi min 2x1 ditambah x3 ditambah r2 sama dengan 1. Setelah itu adanya variabel artifikal dari kendala 2 dan 3. Yaitu di mana ada variabel artifikal R1 sama dengan 3 tambah 4x1 dikurang x2 dikurang 2x3 ditambah s2. Dan yang kedua yaitu R2 sama dengan 1 ditambah 2x1 dikurang x3. Oke, setelah kita mengubah fungsi kendala ke bentuk persamaan, maka kita akan melakukan perhitungan terhadap baris Z, di mana semua variabel yang telah kita ketahui kita akan masukkan dalam baris Z, yaitu min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah mr1 ditambah mr2. Nah, di sini di S1 dan S2 itu tidak memiliki nilai, maka akan dihilangkan.
Setelah itu MR1 dan MR2 akan kita substitusikan, di mana hasilnya itu min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah m 3 tambah 4x1 dikurang x2 dikurang 2x3 ditambah x2 ditambah m 1 tambah 2x1 dikurang 3. Nah, setelah itu semua nilai di dalam kurung ini akan dikalikan dengan m. Hasilnya yaitu min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah 3m tambah 4m x1 dikurang mx2 dikurang 2mx3 ditambah ms2 ditambah m tambah 2mx1 dikurang mx3. Kemudian kita kelompokkan menjadi min 3 tambah 6mx1 ditambah 1 kurang mx2 ditambah 1 kurang 3mx3 ditambah ms2 ditambah 4m. Setelah itu kita akan sederhanakan dengan memindahkan semua variabel ke sisi kiri menjadi z tambah 3 dikurang 6x1 dikurang 1 tambah mx2 dikurang 1 ditambah 3mx3 dikurang ms2 sama dengan 4m. Setelah itu kita akan memasukkan dalam tabel simplex awal. Nah, inilah hasilnya, di mana variabel dasar yaitu x1, x2, x3, s1, s2, r1, r2 nilai kanan dan indeks, dan terdapat nilai z, a, b, c. Semua kita masukkan ke dalam tabel simplex awal, maka kita sekarang mencari kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Nah, cara mencari kolom kunci adalah mencari koefisien di baris Z yang paling positif. Nah, yang paling positif terletak di x3. Kolom kunci adalah x3. Setelah itu kita akan mencari baris kunci. Nah, sebelum itu kita juga harus mencari nilai indeks. Nah, cara mencari nilai indeks adalah kita harus membagi nilai kanan dibagi kolom kunci. Contohnya, 11 dibagi 1 maka hasilnya 11. 3 dibagi 2 hasilnya 1,5 dan 1 bagi 1 maka hasilnya 1. Maka nilai indeksnya adalah ini. Setelah itu kita harus mencari baris kunci. Nah, di mana cara mencari baris kunci adalah melihat di mana nilai indeks yang paling terendah atau positif. Nah, nilai yang paling terendah atau positifnya itu 1. Jadi baris kuncinya adalah C. Setelah itu kita akan mencari angka kunci. Di mana cara mencari angka kunci adalah melakukan perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Nah, perpotongannya itu terletak pada angka 1. Maka ini adalah angka kunci. Nah, setelah kita telah mencari kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci, sekarang kita akan mencari baris baru kunci dan baris baru lainnya. Nah, cara mencari baris baru kunci itu baris lama kunci dibagi angka kunci, di mana baris lama terletak di garis C dan angka kuncinya itu 1. Contohnya, min 2 dibagi 1 adalah min 2 dan 0 dibagi 1 adalah 0, 1 dibagi 1 adalah 1 dan seterusnya. Dan itu kita akan mencari baris baru lainnya, di mana baris lama dikurang angka pada kolom kunci kali baris baru kunci. Contohnya yaitu saya ambil baris B, yaitu min 4 dikurang dalam kurung angka kunci yang sejajar yaitu 2. Maka min 4 dikurang 2 dikali baris baru kunci yaitu min 2. Maka hasilnya yaitu min 4 dikurang min 4 sama dengan 0, yaitu ini.
tadi kita mencari garis baru kunci dan garis baru lainnya, maka kita akan melihat apakah sudah optimal atau tidak. Nah, kita harus melihat dulu apakah syarat optimalisasinya itu minimasi adalah seluruh koefisien Z lebih kecil atau sama dengan 0. Kita melihat nilai Z X1 sampai X2, di mana X1 dan X2 tidak optimal. Maka kita harus mencari kolom kunci. Di mana cara mencari kolom kunci adalah koefisien di garis Z yang paling positif. Nah, yang paling positif adalah X2. Maka kolom kuncinya adalah X2. Maka selanjutnya kita akan mencari baris kunci. Sebelum itu kita harus menentukan nilai indeks. Di mana cara menentukannya yaitu nilai kanan dibagi kolom kunci. Di mana contohnya 10 bagi min 2 adalah min 5, 1 dibagi 1 adalah 1, dan yang terakhir hasilnya tidak terdefinisi. Berikutnya itu mencari garis kunci. Itu kita harus melihat di mana nilai indeks yang paling terendah atau dan positif. Di mana nilai terendahnya yaitu 1 dan terletak di baris B. Maka baris kuncinya yaitu B. Selanjutnya yang terakhir mencari angka kunci, yaitu perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Di mana tadi kolom kunci yaitu X2 dan baris kunci terletak di baris B. Nah, perpotongannya itu terletak di angka 1. Maka angka kuncinya adalah 1. Nah, setelah itu kita akan mencari baris baru kunci, di mana baris lama dibagi angka kunci. Nah, baris lamanya tadi ada di baris B dan angka kuncinya adalah 1. Maka 0 dibagi 1 adalah 0. 1 dibagi 1 adalah 1. 0 dibagi 1 adalah 0. Begitu juga sampai seterusnya. Masuk yang kedua itu baris baru lainnya, yaitu baris lama dikurang angka pada kolom kunci kali baris baru kunci. Nah, yang saya pilih itu bagian A, di mana 3 dikurang dalam kurung min 2 kali 0, maka hasilnya yaitu 3. Nah, setelah kita telah mencari baris baru kunci dan baris baru lainnya, maka kita akan melihat apakah sudah optimal atau tidak. Syarat optimalisasinya itu minimasi adalah semua koefisien di baris Z lebih kecil atau sama dengan 0. Maka kita lihat nilai Z di mana X1 sampai F2. Nah, di mana X1-nya tidak memenuhi atau tidak optimal. Maka kita harus mencari kolom kunci, yaitu koefisien di baris Z yang paling positif. Maka yang kita lihat yang paling positif di nilai Z yaitu X1. Maka kolom kuncinya adalah X1. Nah, setelah itu kita akan mencari baris kunci. Tapi sebelum itu kita harus menentukan nilai indeks, di mana nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Contohnya 12 dibagi 3 sama dengan 4. 1 dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Dan 1 dibagi min 2 adalah min 0,5. Selanjutnya itu kita akan mencari baris kunci, di mana kita akan melihat nilai indeks yang terendah dan positif, yaitu 4 yang terletak di baris A. Maka baris kuncinya adalah A. Setelah itu yang terakhir itu angka kunci. Kita akan mencari angka kunci, di mana perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Maka di mana terletak di kolom kunci 3. Maka angka kuncinya adalah 3. Setelah itu kita akan mencari baris baru kunci dan baris baru lainnya. Nah, yang pertama kita akan mencari baris baru kunci, di mana baris lama kunci dibagi angka kunci. Di mana baris lama kunci dan angka kunci yaitu A yaitu 3. Maka 3 bagi 3 adalah 1. Begitu juga seterusnya. Setelah itu kita akan mencari baris baru lain, yaitu baris lama dikurang angka pada kolom kunci kali baris baru. Yaitu contoh yang saya ambil yaitu B, di mana baris lamanya itu 0 dan angka pada kolom kunci yaitu 0. Jadi 0 dikurang dalam kurung 0 kali baris baru kunci yaitu 1, maka hasilnya adalah 0.
Dan begitu juga seterusnya. Setelah kita melihat kembali apakah sudah optimal atau tidak, maka kita lihat kembali yaitu dari nilai Z X1 sampai R2 nilainya memenuhi. Jadi kita substitusikan ke nilai fungsi tujuan, di mana Z sama dengan min 3X1 ditambah X2 tambah 3, Z sama dengan min 3 kali 4 tambah 1 tambah 9. Hasilnya Z sama dengan min 12 tambah 10. Jadi hasil akhirnya Z sama dengan min 2. Jadi nilai minimum fungsi tujuan Z adalah min 2. Sekian dari materi yang saya jelaskan tentang materi simplex. Saya ucapkan terima kasih.